sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan PKL saya selama di PT Madu Baru, Yogyakarta. Judulnya di sini adalah Analisis Kinerja Mesin Penggiling Tebu terhadap Efisiensi Ekstraksi Nira. Baik, ini ada ringkasan eksekutif PKL MBKM di PT Madu Baru atau PGPS Madu Kismo Bantul. Tujuan utama menganalisis kinerja mesin penggiling tebu terkait efisiensi ekstraksi nira. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat PKL. Menganalisis kinerja mesin penggiling tebu dan faktor yang mempengaruhi efisiensi ekstraksi nira. Manfaat bagi mahasiswa menerapkan teori adaptasi kerja dan tanggung jawab tugas. Manfaat bagi perguruan tinggi dan perusahaan, kerjasama institusi, informasi kinerja pekerja, dan kontribusi operasional pabrik. Slide berikutnya, lokasi. PT Madu Baru, Jalan Padokan Tirto Nirmolo, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Berikutnya, sejarah dan visi PT Madu Baru. Didirikan pada tahun 1955, diresmikan pada tahun 1958, bergerak pada produksi gula, etanol, dan produk turunannya. Visi, menjadi agroindustri unggul dengan petani sebagai mitra. Misinya, produksi berkualitas, teknologi ramah lingkungan, pengembangan produk, dan pemberdayaan pemangku kepentingan. Baik, berikutnya spesifikasi mesin penggiling. Mesin penggilingan adalah sistem utama untuk mengekstraksi nira dari tebu melalui rangkaian pemecahan awal dan pengepresan bertahap. Pada unit ini, tebu diproses dari meja tebu, dihancurkan di crusher, lalu diperas melalui 5 tahap gilingan sebelum nira dikirim ke pemurnian dan bagase, dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler. Mesin penggilingan atau adapun deskripsinya, sistem crusher atau unigator berfungsi sebagai pemecah awal untuk membuka struktur serat tebu sebelum masuk ke gilingan utama. Ada 5 unit gilingan bertahap, yaitu gilingan 1 sampai gilingan 5 untuk memaksimalkan ekstraksi secara berurutan. Setiap unit gilingan terdiri dari 3 roll, yaitu top roll, pad roll, dan dessert roll. Di sini yaitu ada roll depan, belakang, dan atas. Roll depan yaitu untuk menarik masuk tebu, sedangkan roll atas untuk memeras tebu, dan roll belakang untuk menarik keluar sisa tebu yang sudah diperas. Spesifikasi teknis utama. Kapasitas olah lebih kurang 3.500 ton per hari atau sekitar 145 sampai 150 ton per jam. Tekanan roll 200 sampai 300 kg per cm persegi. Dan ini merupakan parameter dalam proses ekstraksi. Kecepatan putaran roll 4-5 putaran per menit untuk menjaga kontak tebu lebih lama. Daya motor 500-1.500 kW per unit, tergantung beban dan ukuran gilingan. Jarak celah roll 3-5 mm dan dapat disesuaikan sesuai kondisi tebu. Hubungan parameter dengan efisiensi. Tekanan roll meningkat, nira yang terperas meningkat sampai mencapai batas optimal. RPM menurun, kontak tebu dengan roll lebih lama. Ekstraksi menjadi lebih baik. Celah roll semakin kecil, kompresi lebih kuat, nira yang keluar lebih banyak. Kecepatan umpan harus seimbang dengan kapasitas roll agar proses tidak macet dan ekstraksi tetap stabil.
output dan efisiensi ekstraksi. Nira yang dihasilkan 700 sampai 850 liter per ton tebu. Efisiensi ekstraksi 92 sampai 95%. Sisa gula di bagase 0,70 sampai 0,85%. Total nira harian sekitar 2,45 sampai 3,40 juta liter. Faktor yang mempengaruhi efisiensi: kondisi tebu, umur tanaman, varietas, dan kadar air sangat mempengaruhi kemudahan ekstraksi. Kualitas pemecahan di crusher menentukan seberapa efektif gilingan berikutnya bekerja. Tekanan dan RPM harus konsisten agar hasil ekstraksi stabil. Celah roll yang tepat membantu menjaga kompresi dan mencegah kehilangan nira. Kondisi roll termaksud keausan dan kerataan permukaan mempengaruhi daya cengkram dan hasil perasan. Sistem pelumasan dan pendinginan menjaga performa mesin tetap optimal dan mencegah overheating. Berikutnya, pengaruh tekanan roll terhadap efisiensi, pengaruh RPM dan kecepatan umpan. RPM rendah atau 4, kontak tebu lebih lama sehingga ekstraksi cenderung lebih baik. RPM tinggi yaitu 5, kapasitas meningkat tetapi ekstraksi sedikit menurun karena waktu kontak berkurang. Kecepatan umpan terlalu cepat, beban gilingan naik, tebu tidak sempat terkompresi optimal sehingga ekstraksi turun. Kecepatan umpan terlalu lambat, kapasitas terbuang. Prinsip utama: kecepatan umpan harus disesuaikan dengan tekanan roll dan RPM agar sistem tetap stabil. Hubungan daya motor dan efisiensi energi. Daya motor besar diperlukan untuk menghasilkan tekanan tinggi dan torsi yang stabil. Konsumsi energi berbeda pada kisaran 50 sampai 80 kW per ton tebu, tergantung kondisi operasi. Maintenance rutin membantu menjaga gesekan dan kondisi bearing agar efisiensi energi meningkat. Jika perawatan buruk, konsumsi energi naik dan output ekstraksi cenderung menurun. Jadi, kesimpulannya di sini, kondisi paling efisien biasanya dicapai saat tekanan roll berada di sekitar 250 kg per cm persegi. RPM dijaga rendah menengah. Celah roll detail rapat namun aman, dan kecepatan umpan disesuaikan dengan kapasitas gilingan. Dengan kombinasi ini, sistem dapat menyeimbangkan ekstraksi tinggi, konsumsi energi yang terkendali, dan umur mesin yang lebih panjang. Baik, kesimpulannya adalah PKL MBKM di PT Madu Baru menunjukkan bahwa kinerja mesin penggiling tebu yang terdiri dari crusher dan 5 unit gilingan berkapasitas 3.500 ton per hari dapat mencapai efisiensi ekstraksi 92-95% dengan output nira 700-850 liter per ton dan rendemen gula 6-7%. Apabila parameter operasi kritis seperti tekanan roll sekitar 250 kg per cm persegi, RPM rendah, celah roll yang tepat, dan kecepatan umpan yang sesuai dijaga secara konsisten melalui maintenance rutin untuk mempertahankan efisiensi dan kinerja optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.